kehadiran ya malam ini. Eee, ini pertemuan nggak tahu kalau yang dari Pintar Bareng sendiri udah pertemuan berapa ya kalau ekonomi ya, mungkin tiga, keempat mungkin ya, keempat kalau sekarang. Kemarin tuh sempat ada yang ngajar tapi bukan aku, ngajar akuntansi kalau nggak salah. But anyways, ya karena aku tidak bisa ngajar akuntansi ya, karena karena basicku sendiri itu bukan dari akuntansi, dari ilmu ekonomi, jadi apa yang bisa tak sampaikan ke teman-teman semua itu berkaitan sama economics, bukan akuntansi. Okay, today we're gonna talk about market mechanism, especially about demand and supply. Demand adalah permintaan, supply itu adalah penawaran. Sorry ini pakai bahasa Inggris judulnya, nanti sempat, tapi isinya bahasa Indonesia kok. Jadi nanti santai, teman-teman bisa ngikutin semua. Perlu kenalan lagi ya, udah kenalan lagi. Aku Opal, bisa dipanggil ya, aku Naufal Muhammad Firdausian, biasa dipanggil Opal, dari ilmu ekonomi UGM. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tanya langsung aja di chat, nanti apa namanya, aku akan berusaha untuk menjawab di akhir penjelasan. So mungkin biar kita sedikit interaktif gitu ya, biar sebentar, ini ada topik bahasan kita pada malam hari ini. Mungkin ini akan cepet aja sih, kita nggak akan terlalu detail untuk gimana kita mendapatkan kurva permintaan itu diturunkan dari grafik apa, itu nggak perlu, karena untuk SMA, untuk masuk untuk mengerjakan UTBK namanya tidak terlalu perlu analisis matematikanya ya, yang terlalu yang complicated. Tapi at least kalian punya teman-teman bisa menggambarkan konsep demand and supply, karena segala sesuatu di dalam ilmu ekonomi, dalam perekonomian itu basicnya adalah permintaan dan penawaran. Jadi teman-teman tolong pahami banget konsep dari permintaan dan penawaran ini, karena segala sesuatu, sekali lagi, dalam ekonomi itu bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep demand and supply. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai analisis grafik. Ini simpel sebenarnya, kita akan menggambarkan grafik demand supply curve itu seperti apa, supply curve itu seperti apa. Jadi nanti kita akan tahu, oh ternyata di titik pertemuan itu nanti kita nemu yang namanya equilibrium. Terus ada juga nanti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, lalu ada intervensi pemerintah, ini terkait dengan kebijakan harga, dan yang terakhir adalah elastisitas. Oke, ini definisi permintaan. Jadi permintaan itu, sorry gambarnya nggak nyambung ya. Permintaan itu adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan atau diminta ya namanya permintaan juga, dan mampu dibeli konsumen pada tingkat harga dan periode tertentu. Jadi bedakan permintaan dengan konsumsi ya, karena ini suatu hal yang beda konsep. Konsumsi itu ada sendiri definisinya, dan permintaan itu ada sendiri definisinya. Dan kita saat ini sedang membahas permintaan. Karena nanti kalau kita membahas konsumsi itu nanti beda lagi. Ada di materi konsumsi and consumption and saving. Jadi intinya permintaan itu ketika kita mau ada satu berbagai tingkat harga nih. Misalnya harga 2.000, 3.000, 4.000 pada harga bakso misalnya. Oh, bakso 2.000 ya, murah banget. Gini deh, bakso ada harga 10.000, 12.000, 14.000. Nah, ketika misalnya nih, ketika ada harganya 10.000, kalian ini mau konsumsi bakso berapa, mau beli bakso berapa? Harga 12.000 misalnya. Jadi 10.000, 12.000. Kalau 12.000 kalian mau beli bakso berapa? 14.000 berapa? Saya pada akhirnya nanti pada harga bakso misalnya 50.000 misalnya, kalian nggak mau beli. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa permintaan itu konsepnya terbalik ya, hubungannya terbalik. Jadi hukumnya berbicara bahwa dengan menganggap faktor-faktor lain itu bersifat tetap,
Jadi ketika suatu harga barang itu naik, misalnya tadi bakso ya, bakso itu harganya 10.000, 12.000, 14.000, semakin tinggi harganya, maka jumlah barang yang diminta tersebut akan semakin turun. Kan secara rasional ya, orang pasti akan mikir ketika harga bakso 10.000, oh saya konsumsi 10 mangkok per minggu misalnya. Terus kita ternyata tiba-tiba harga bakso naik jadi 15.000. Wah, jadi ini logikanya secara rasional orang pasti akan mengurangi konsumsi bakso. Ya pasti akan di bawah 10 kali per minggu. Paling ya sekitaran 5 kali mungkin ya. Jadi semakin mahal nanti jumlah barang yang diminta atau kita beli bakso itu pasti akan turun kan. Nah, inilah yang disebut sebagai permintaan. Hingga pada akhirnya nanti ada pada satu titik di mana jumlah barang yang diminta kita terhadap suatu produk itu akan nol. Misalnya harga bakso sudah sampai 50.000. Oh ya udah berarti kita udah nggak mau konsumsi bakso lagi, mending konsumsi yang lain, mending beli yang lain gitu. Itu vice versa itu artinya adalah berlaku sebaliknya. Jadi misalnya kalau ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun, vice versa. Vice versanya, kebalikannya adalah berarti ketika suatu barang atau jasa itu turun harganya, maka jumlah barang yang diminta tersebut akan naik. Ya kita lihatlah perbedaannya. Maksudnya ketika harganya semakin murah, kita pasti akan beli lebih banyak. Logikanya gitu. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut ke kurvanya, memahami dari sisi permintaan. Boleh di chat aja kalau misalnya nggak mau on mic. Ada pertanyaan? Oke, masih aman ya. Sebentar. Oke, itu konsep permintaan. Jadi dipahami bahwa permintaan itu adalah dari sisi konsumennya, dari sisi kita. Kita mau beli berapa sih ketika harganya X, ketika harganya naik, itu konsumsi kita, kita akan beli barang itu akan lebih sedikit. Intinya kayak gitu, konsep dasarnya. Oke. Nah, ini kurva permintaan. Kita bisa melihat bahwa di sini bahwa kurva permintaan dari ya kurva permintaan dari John atas donat. Kita tahu bahwa kurva itu digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah ya, dari titik K sampai ke titik N yang ada di bawah. Dan harga misalnya kita asumsikan tadi misalnya bakso, sekarang kita shifting ke donat ya. Misalnya harga donat itu per biji 500. Orang jumlah donat yang ingin dibeli sama orang itu 0. Oh berarti ini harganya terlalu mahal. Terus misalnya 300, oh jumlah donat yang ingin dibeli ada 2. Oh berarti ada orang yang ingin beli donat di harga 2. Terus ada juga ketika harga donat per biji itu 100, oh ternyata donat yang dibeli itu ada 4. Sampai pada harganya misalnya 0, jumlah donat yang ingin dibeli itu adalah 5. Nah kalau kita gambarkan schedule, ini schedule permintaan nih istilahnya ya, atau tabel permintaan, itu kita gambarkan dalam grafik, itu nanti bentuknya akan seperti grafik yang ada di kalian lihat di sini. Bentar. Highlighter. Nah ini dia. Nah di sini nih. Ini adalah kurva dari permintaan dan dia sifatnya adalah downward sloping, berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya 0 dia akan ada di 500, terusnya sampai harganya itu 0, kuantitas barang yang diminta itu adalah ada maksimal di sini. Kemiringannya itu negatif, slope-nya negatif. Kalau persamaan garis, kalau kalian pernah belajar tuh gradiennya negatif. Gradien itu kemiringannya. Nah, kita udah tahu nih kurva permintaan gambarannya kayak gini. Sekarang kita rada sedikit matematika. Jangan dikira bahwa ekonomi itu nggak ada matematikanya ya. Tapi setiap hari itu ekonomi kita belajar matematika. Oke, kita tahu bahwa fungsi permintaan, kita membangun fungsi permintaan ya dari schedule permintaan tadi. Misalnya harga donat per biji itu 500. Jumlah donat yang ingin dibeli ternyata 0. Harga donat per biji 300, jumlah donat yang ingin dibeli 2. Begitu seterusnya sampai harga donatnya 0, jumlah donat yang ingin dibeli itu 5.
Cara mencari fungsi permintaan itu ada di atas ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita bisa ambil sembarang di sini. Maksudnya bukan sembarang ya, tapi harus tetap urut. Misalnya P1-nya 500, atau di sini deh kita lihat contohnya ya. P1-nya 300, P2-nya 500. Nah, ini kita harus samakan juga ketika P-nya 500, Q-nya itu berapa? Oh, Q-nya 0. Ketika P-nya 300, Q-nya berapa? 2. Nah, ini nih. Bisa juga kita mau ngambil misalnya P-nya 300, Q-nya 2, kita masukin sini. Atau P2-nya nanti 100, Q-nya jadi 4, ini juga bisa. Jadi ini tergantung sih, yang penting dia masih berada di dalam schedule permintaan. Di sini. Kita langsung masukin ke dalam persamaannya ini. P itu variable price-nya. P min P1, P1-nya berapa? 300 di per P2-nya 500 dikurangi 300 sama dengan Q min 2. Di sini min dikurangi 2 ya, karena Q1-nya 2. Terus Q2-nya 0, berarti 0 dikurangi 2. Q2 min Q1. Ini kita nemu P min 300 per 200 sama dengan Q min 2 per min 2. Nah, kalau kita nemu kayak gini, kita tinggal kali silang aja. Tinggal kita kali silang. Ini aku Q-nya aku pindah ke kiri ya, karena fungsi permintaan itu dia bentuknya Q sama dengan. Kalau P sama dengan itu fungsi permintaan yang di inverse. Jadi bentuk bakunya fungsi permintaan itu adalah Q sama dengan. Jadi Q-nya ini tinggal kali silang 200 dikali Q min 2 min 2 kali P min 300. Jadi hasilnya yang bawah ini. 200 kali Q min 2 sama dengan min 2P min 300. Nah, hasilnya tinggal dikali biasa, 200 Q min 400, 200 kali min 2 min 400, sama dengan min 2P plus 600. 200 Q, ini pindah ruas, 200 Q sama dengan min 2P plus 600 plus 400, berarti 200 Q sama dengan min 2P plus 1000, Q sama dengan 200-nya jadi pembagi buat semua yang ada di sini, Q sama dengan min 2P per 200, 200-nya sini, plus 1000 per 200. Kita sederhanakan, akhirnya ketemu Q sama dengan min 1 per 100P plus 5. Gitu. Ada yang masih bingung nggak untuk apa namanya? Ini, fungsi permintaan. Ini sebenarnya fungsi yang simpel sih. Bukan gimana ini Q1 dan Q2-nya emang dibalik gitu Kak. Yang mana ini? Dibalik maksudnya yang menurut schedule permintaannya ini. Sebenarnya bebas ya, misalnya kalian mau ambil P-nya itu 500, terus nanti P2-nya 300, yang penting nanti Q1-nya juga tetap sama dengan P-nya. Misalnya saat kondisinya P-nya 500 ya nanti Q-nya 0. Saat P-nya 300 ya nanti Q-nya 2. Terserah sih mau ngambil yang mana. Ini kebetulan aku ambil P1-nya 300, P2-nya 500. Yang penting sama aja, ketika P-nya 300, Q-nya 2, ketika P-nya 500, Q-nya 0. Gitu. Jadi nggak ada masalah sih terkait mau dibolak-balik. Intinya terserah mau ngambil yang mana karena nanti kita pada akhirnya akan nemu hasil yang sama di sini. Gitu. Terus ini ada yang tanya kalau fungsi permintaan P sama dengan itu termasuk permintaan imbang. Permintaan imbang itu gimana maksudnya? Nggak ada konsep permintaan imbang. Sebenarnya sama aja sih, sama aja ketika kita ngomong Q sama dengan atau P sama dengan. Cuma nanti apa namanya secara teori ekonomi, bentuk baku dari fungsi permintaan itu adalah Q sama dengan. Kalau P sama dengan itu fungsi permintaan yang kita inverse. Jadi walaupun nanti kalau di soal kadang fungsinya ada yang P sama dengan atau Q sama dengan itu terserah kalian ya. Maksudnya kalian nanti mau ngitung, misalnya nanti mau ngitung keseimbangan pasar, nanti ya tetap harus sama. Kalau misalnya diketahui persamaan P, ya kalian P aja langsung disamakan gitu nggak masalah. Jadi nggak perlu diubah ke Q. Sebenarnya di inverse itu juga nggak ada masalah juga ya. Cuma masalah teori aja sih. Teori itu yang benar adalah Q sama dengan. Kalau P sama dengan itu fungsi permintaan yang di inverse.
kayak gitu. Jadi bukan permintaan yang imbang juga ya. Nanti kita belajar keseimbangan pasar deh, habis kita belajar penawaran. Gitu. Eh gitu kita lanjut dulu sebelum ada yang masuk ini. Oke ya, gitu. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada pergeseran kurva permintaan. Ada satu hal yang belum aku masukin, ketika kurva permintaan itu cuma moving along the demand curve-nya ini, atau dia cuma bergerak di sepanjang kurvanya itu hanya dipengaruhi oleh harga. Jadi kalau misalnya faktor harga itu hanya menyebabkan kurva permintaan itu bergerak di sepanjang kurvanya, jadi nggak geser ke kanan, nggak geser ke kiri, gitu. Nah, sorry. Pergeseran kurva permintaan itu ada banyak faktor. Jadi ini termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, misalnya jumlah penduduk misalnya. Ini kita satu persepsikan dulu, kita satu persepsi bahwa ketika kurva permintaan itu ke kanan, geser ke kanan, berarti itu permintaannya makin banyak. Ketika permintaan geser ke kiri, berarti permintaannya semakin sedikit, gitu ya. Oke, terkait dengan jumlah penduduk. Ketika penduduk itu semakin banyak, jumlah penduduk itu semakin banyak misalnya di suatu wilayah itu ya, semakin banyak kelahiran, kira-kira permintaannya naik atau turun? Saya udah bisa kejawab ya dari tabelnya itu ya. Kalau geser ke kanan berarti permintaannya nambah. Kalau jumlah penduduknya naik itu geser ke kanan, jumlah penduduknya turun itu geser ke kiri. Logikanya adalah ya kalau semakin nambah orang ya semakin banyak orang, ya gampangnya gini deh, nasi kan makanan pokok masyarakat Indonesia kan. Misalnya ketika nambah jumlah penduduk dari 1.000 jadi 2.000 kan nggak mungkin kita mengkonsumsi nasi dengan kuantitas yang sama, pasti nasi itu akan tambah banyak kan yang diminta. Makanya ketika jumlah penduduk itu semakin tinggi atau jumlah penduduk itu naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Begitu juga ketika jumlah penduduknya itu turun, tapi jarang ya jumlah penduduk turun ya, itu dia akan geser ke kiri karena nggak ada lagi yang makan nasi makan semakin sedikit kalau misalnya jumlah penduduknya turun. Gampangnya gitu. Itu jumlah penduduk. Terus yang terkait dengan pendapatan misalnya. Misalnya kalau pendapatan seseorang itu naik, maka dia punya uang lebih banyak untuk beli barang. Misalnya kita cuma konsumsi beras misalnya. Kita misalnya konsumsi beras, kita punya uang atau kita punya pendapatan 100.000 misalnya. Nah, kita konsumsi beras 10 kg. Tapi ketika kita pendapatan kita jadi 200.000, kita beli berasnya makin banyak dong buat persediaan misalnya. Misalnya let's say jadi 15 kg. Jadi ketika pendapatan kita naik, maka permintaan suatu barang itu akan semakin banyak. Maka ketika pendapatan naik, kurva permintaan akan geser ke kanan. Begitu juga kalau pendapatannya turun, misalnya kalau misalnya pendapatannya turun, misalnya dari 100.000 jadi 50.000, ya kalian mau nggak mau nanti akan mengurangi konsumsi berasnya, nggak mungkin 10 kg lagi, tapi misalnya jadi 8 kg atau 7 kg. Nah, jadi efek pendapatan itu kalau pendapatan naik akan menggeser kurva permintaan ke kanan, pendapatan turun akan menggeser kurva permintaan ke kiri, gitu. Selanjutnya harga barang substitusi. Kalau teman-teman udah pernah tahu ya, seharusnya tahu barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang pengganti. Jadi barang yang dia bisa saling menggantikan. Misalnya kalau kita makanan pokok beras ya, ada juga makanan pokok lain itu jagung misalnya. Karena jagung kan sifatnya dia makanan pokok juga, karbohidrat yang tipenya sama kayak nasi. Jadi ketika misalnya kita asumsikan bahwa jagung dan beras itu adalah barang substitusi. Jadi ketika misalnya harga barang substitusinya nasi itu jagung misalnya. Ketika harga jagung itu naik, maka mau nggak mau kita akan mengurangi konsumsi jagung.
Karena tadi balik ke permintaan tadi, hukum permintaan ya. Karena harga jagungnya itu naik, permintaan jumlah barang yang diminta kita terhadap jagung itu akan turun. Nah, sebagai gantinya kita konsumsi jagung, dengan anggapan bahwa harga beras itu tetap, maka kita akan geser pindah untuk konsumsi beras. Jadi beras itu akan bertambah permintaannya. Asumsikan bahwa ini grafiknya adalah grafik pasar beras misalnya. Ketika misalnya, aku ulangi lagi sekali lagi. Misalnya asumsikan ini kurva grafik pasar beras misalnya. Barang substitusinya itu jagung. Jadi ketika harga jagung itu naik, pasti kita kan akan mikir-mikir untuk beli jagung. Maka jumlah barang yang diminta kita terhadap jagung itu turun. Sebagai gantinya kita untuk nggak beli jagung, kita pindah ke beras. Dengan asumsi beras harganya sama ya. Makanya beras tadi jumlah barang yang diminta akan semakin bertambah. Makanya dia akan geser ke kanan. Jadi pengaruh dari harga barang substitusi, ketika harga barang substitusi itu naik, maka jumlah barang terkait yang diminta itu akan semakin tinggi juga. Jadi kita asumsikan bahwa harga barang substitusi itu punya pengaruh dan menggeser ke kanan dari kurva permintaan barang terkait. Efeknya juga kalau misalnya harga barang substitusi itu turun, misalnya anggapannya kita harga jagung itu udah turun ya, wah ya udah ternyata lebih murah jagung daripada beras, dengan asumsi beras harganya sama ya. Berarti orang yang beli beras tadi akhirnya pindah pada lari beli jagung. Terus akhirnya permintaan beras akan geser ke kiri. Kayak gitu harga barang substitusi. Terus harga barang komplementer. Komplementer itu harga barang yang saling melengkapi. Jadi saling melengkapi itu kalau misalnya satu barang itu digunakan, dia harus digunakan juga dengan barang yang lain. Misalnya apa ya, motor sama bensin. Kalau motor nggak ada bensin, motornya nggak jalan. Begitu juga ya kalau bensin itu ya bensin ya berdiri sendiri ya. Pokoknya intinya hubungannya adalah gimana. Kalau nggak ada bensin, motor nggak bisa jalan, berarti motor nggak bisa kepakai kan. Nah, ketika harga barang komplementer misalnya asumsikan barang komplementer itu bensin sama motor ya tadi itu. Oh, bisa kopi sama gula juga bisa. Coba ini contohnya ini motor sama bensin. Misalnya barang komplementer misalnya harga bensin itu naik. Ketika harga kita gini deh, kita mau beli motor deh rencananya deh. Kita mau beli motor, terus ternyata tiba-tiba harga bensin itu naik. Kita mau mikir-mikir lagi nggak beli motornya? Pasti akan mikir-mikir lagi gitu kan. Karena harga bensin naik. Nah, harga bensinnya adalah barang komplementer. Jadi ketika harga bensin itu naik, maka kita tadi kan akan mikir-mikir lagi untuk beli motor. Makanya kita nggak beli motor sehingga motornya itu permintaannya akan geser ke kiri. Gitu, coba dipahami dulu deh. Jadi ketika bensinnya itu naik harganya, kita kan pasti akan mikir-mikir lagi untuk beli motor. Karena waduh, nanti kalau aku beli motor bensinnya tambah lagi naik harganya, berarti makin banyak nih pengeluaranku. Pasti akan mikir-mikir kan. Nah, makanya ketika harga barang komplementer naik, bensin naik, permintaan terhadap motor itu akan turun. Akan geser ke kiri, akan menyebabkan pasar motor ini ibaratnya dia akan geser ke kiri. Kurva permintaannya akan geser ke kiri. Begitu juga ketika harga barang komplementer itu turun. Ternyata harga bensin turun. Wah, harga bensin turun nih. Udah sekarang akhirnya beli motor. Orang pada berbondong-bondong beli motor. Akhirnya permintaan terhadap motor itu geser ke kanan. Kayak gitu dulu. Ada pertanyaan mungkin? Kopi sama susu itu komplementer. Karena kopi susu itu substitusi, sorry. Kopi gula yang komplementer. Ya, benar. Kopi susu itu yang substitusi, kopi gula itu yang komplementer. Jadi bisa ya dipahami bedaannya.
Komplementer itu saling melengkapi, substitusi itu saling menggantikan. Jadi kalau kalian punya pacar misalnya, kalian harus jadi dua orang yang komplementer, saling melengkapi. Itu penjelasan dari komplementer. Kalau substitusi itu saling menggantikan. Oke, gitu harga barang substitusi dan komplementer. Terus dari selera, ini selera tuh paling gampang tuh kalau kita lagi nganalisis kondisi itu barang-barang yang lagi booming tuh loh. Kayak misalnya dulu itu kita pernah booming 2015 kalau nggak salah, 2014 2015 tuh batu akik misalnya, atau kopi dalgona, atau boba, atau apa lagi yang lagi booming. Apa ya, TikTok terus banyak macam-macam. Jadi ketika selera masyarakat itu lagi naik, lagi hype gitu ya terhadap satu fenomena atau satu barang, maka orang akan berbondong-bondong untuk nyari itu kan. Misalnya batu akik misalnya ya. Batu akik dulu tuh sering untuk terkenal banget itu batu akik. Saya selera kita terhadap batu akik itu naik. Jadi orang rata-rata pada nyari batu akik itu, pada muter-muter. Nah, akhirnya itu akan menyebabkan permintaan batu akik akan naik kan. Maka karena permintaannya naik, dia maka akan geser ke kanan. Seleranya masyarakat naik terhadap batu akik akan menggeser ke kanan kurva permintaan karena permintaannya akan semakin banyak. Itu juga kalau misalnya seleranya udah nggak hype, batu akik udah nggak zaman gitu. Ya udah kita nggak beli batu akik lagi. Akhirnya permintaannya akan turun dan akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Kayak gitu, itu selera. Itu biasanya selera tuh kelihatan banget ya kalau misalnya lagi ada hype produk yang lagi nge-hype gitu ya. Macam-macam. Nanti banyak kejadiannya di sekitar kita, banyak banget itu. Dan biasanya itu hanya bertahan sebentar. Gitu. Terus ada perkiraan harga yang akan datang atau ekspektasi harga. Ekspektasi harga itu ibaratnya gini deh. Paling gampang. Misalnya bensin. Misalnya bensin itu hari ini harganya 6.000. Oh ternyata pemerintah mengumumin bahwa besok harga bensin, besok malam mulai besok ini harga bensin naik jadi 7.000. Wah kita pasti akan mikir-mikir dong. Waduh kalau beli bensin besok kan itu harganya lebih mahal. Ya udah aku beli bensin sekarang, ibaratnya nimbun bensin sekarang biar harganya lebih murah. Nah ketika ekspektasi harga yang masa akan datang itu harganya akan naik, maka kita mending beli barang itu sekarang kan. Makanya permintaan barang tersebut sekarang itu akan naik sehingga akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Begitu juga kalau misalnya ekspektasi harga di masa yang akan datang itu turun, ya kita nggak beli sekarang dong. Mending kita beli besok. Misalnya kalau kita mau beli apa ya, laptop misalnya. Waduh ini laptopnya nggak turun-turun harganya. Berarti kan kalian nggak akan beli sekarang kan harga laptopnya ya. Beli laptopnya nggak akan sekarang kan. Pasti beli laptopnya akan nanti waktu harganya udah turun. Jadi nanti ketika harganya itu perkiraan harganya di masa yang akan datang itu akan turun, mending kalian konsumsi besok aja. Jadi sekarang permintaannya kalian akan turun, akan sedikit, jadi kurva permintaan akan geser ke kiri. Yang naik turun harganya maksudnya gimana? Kak itu yang naik turun harganya. Kalau yang berpengaruh itu harga dari barang itu sendiri dia nggak akan geser, dia akan cuma bergerak di kurva permintaannya ini aja. Jadi kurva permintaan itu misalnya kalau harganya nanti ini 5.000, ya udah nanti di sini, kalau di sini titiknya. Kalau misalnya harganya 4.000 ya udah di sini nanti. Set gitu. Jadi harga barang itu sendiri tidak akan menggeser kurva permintaan. Berarti itu inflasi nggak ya jadinya? Belum tentu inflasi. Belum tentu inflasi karena inflasi itu kasusnya kalau itu terjadi di semua barang. Kalau terjadi cuma di satu barang doang itu belum bisa disebut sebagai inflasi. Kayak gitu. Ini sebentar. Oke, dari permintaan dulu ada pertanyaan nggak? Terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh, terus misalnya permintaan itu kurvanya seperti apa.
Ada nggak pertanyaan terkait permintaan? Mungkin aku nggak akan menjelaskan gimana kita menderivasi kurva permintaan ini ya, itu karena it's complicated karena kita harus tahu konsep indifference curve, budget line, dan keseimbangan konsumen. Jadi nggak akan dijelaskan di sini. Gitu. Ada pertanyaan nggak ya sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada aku lanjut dulu untuk penawaran. Sebentar. Oke. Kalau permintaan tadi kita mayoritas berbicara dari sisi konsumen ya. Sekarang kita penawaran. Penawaran ini kita perspektifnya adalah apa namanya, produsen. Jadi penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, ini kebalikannya dengan permintaan. Nanti kita akan lihat dengan menganggap faktor lain itu masalah biaya produksi. Ini kita sebut sebagai ibaratnya fixed cost. Jadi kalian nggak akan, karena kita nggak akan ketika harganya itu nol, pasti produsen itu nggak akan memproduksi barang ya. Ya udah mending nggak usah produksi gitu loh. Jadi di angka 500 ini, ya anggap 500 ya ini. 500-nya adalah harga minimal yang produsen mau jual. Pun 500 pun masih kuantitasnya nol gitu. 1000 baru kuantitasnya 2 gitu seterusnya. Jadi kalau menggambarkan kurva penawaran itu nggak bisa dari titik nol origin sini. Dia pasti akan naik sedikit, baru dia tarik garis ke atas. Misalnya gini deh, harga roti coklat. Ketika harga roti coklat itu 500, jumlah penawaran roti coklatnya itu 0. Harga roti coklatnya 1000, jumlah penawaran roti coklatnya 2. Gitu. Jadi begitu seterusnya. Sifatnya upward sloping, jadi dia kemiringannya atau slope-nya itu positif, gradiennya positif. Garisnya sini. Oke, aku ada satu hal yang teman-teman coba untuk buat. Nah, coba teman-teman buat fungsi penawaran diketahui schedule permintaannya ini. Boleh terserah mau yang mengambil yang 500 harganya 1000 terserah. Rumusnya tadi itu adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, teman-teman coba buat fungsi penawaran ya. Aku kasih waktu 3 menit untuk nyari fungsi penawarannya. Nanti kalau udah silahkan kalian chat. Aku juga belum ngitung ini. Oke, bareng-bareng ngitungnya ya. Start. Aku nyari pulpen. Ya. Oke, 3 menit ya. Kita ngitung fungsi penawarannya ini. Kalau udah, kalian bisa chat. P2 min P1.
Oke, ini udah ada yang masuk. Oke, kita kerjain bareng aja ya. Bentar, aku stop sharing dulu. Aku bukain Word. Bentar. Oke, sebentar ya. Aku share screen. Ini. Ya, 250G plus 500. Oke, sebentar ya. Takutnya aku ada yang salah. Suppose that kita ambil yang atas ini ya. Ini P1, ini P2. Ya, P1-nya 500. Bentar. P1-nya sebentar. P1-nya tadi 500, terus P2-nya P2-nya 1000, terus Q1-nya itu 0, terus Q2-nya itu 2. Nah, kita masukin ke sini. Kita masukin ke sini, P1-nya kita udah tahu 500 ya. Terus P2-nya itu 1000 di sini. P1-nya 500. Terus Q1-nya itu 0, berarti ini jadinya Q ya, kalau cuma 0. Terus baru nanti Q2 min Q1, Q2-nya 2. Oke, berarti ini 2. Oke. Oke. Kita udah bisa lihat nih, P min 500 sama dengan 1000 min 500, 500 ya. Sama dengan Q per 2. Oke, gini. Ini kekecilan. Oke. P min 500 per 1000 min 500 Q per 2. Oke, kita kali silang, berarti 500 Q sama dengan 2 dalam kurung P min 500. Gitu ya, benar ya. Sekarang kita di sini tulis berarti 500 Q sama dengan 2P min 1000. Oke, kita udah nemu, kita tinggal ini. Sebentar. Kita tinggal min 2P ini, kita bagi 500, 1000-nya juga kita bagi 500. Gitu. Terus nanti kita nemu, sorry ini nggak ada minusnya ya, 2P, ini nggak ada minusnya, berarti 2P per 500 plus 1000 per 500 kita sederhanakan, berarti ini 1 per 100 P di 1000 dibagi 500 itu 2. Berarti fungsi penawarannya, sorry ini min. Ini min. Fungsi penawarannya itu adalah Q sama dengan 1 per 100 P dikurangi 2. Oke. Teman-teman ada yang masih bingung untuk ngitung fungsi penawarannya? Ini sebenarnya aljabar biasa, jadi tinggal masukin substitusi doang, teman-teman. Oh iya, sorry, 1 per 250. Ya, benar-benar. 1 per 250. 500. 500 bagi 2, ya benar-benar, sorry ya. 1 per 250P min 2. Oke, ada yang masih bingung untuk nyari fungsi penawarannya? Udah benar ya? Oke, 250 ya, sorry.
Jadi ini kalau kita masukin nanti ke berbagai tadi kemungkinan harga misalnya, itu nanti bisa kita masukin misalnya kalau harganya 2.000 misalnya, kita ganti ini 2.000 misalnya. Berarti ini hasilnya 8, hasilnya 250 kali bagi 2.000 bagi 250 itu kan 8, 8 dikurangi 2, 6, berarti Q-nya 6. Nanti gitu, tinggal substitusi aja. Itu paling aman itu secara teori ya, secara teori dijadikan Q aja, dijadiin Q. Sebenarnya dijadiin P itu juga nggak masalah sih, cuma tidak jarang aja fungsi permintaan atau penawaran itu P sama dengan. Jadi sama kasusnya nanti fungsi penawaran inverse kalau jadinya P sama dengan. Tapi nggak masalah kalau kalian cuma ngitung doang nggak masalah. Kalau di soal itu biasanya ditanyanya gimana, nanti paling bisa jadi nanti kalian karena aku nggak tahu tipe soal UTBK yang akhir-akhir ini ya. Mungkin bisa jadi kalian ditanyakan dari ada schedule permintaannya gitu, misalnya permintaan atau penawaran, terus nanti kalian cari fungsi permintaan atau fungsi penawarannya, bisa jadi. Atau nanti kalian cari keseimbangan pasar. Nanti kita akan bahas keseimbangan pasar. Nah, rumusnya itu nanti sama, nyari rumus fungsi, bukan rumus juga ya, persamaan untuk mencari permintaan dan penawaran itu sama kok. Jadi nggak ada masalah. Mau rumusnya sama untuk nyari penawaran dan permintaan gitu. Oke, kita udah nemu fungsi penawarannya Q sama dengan 1-250. Ini P harusnya tadi karena kita nyoba min 2. Jadi nanti ini adalah fungsi penawarannya dari kasus tadi. Kalau misalnya fungsi permintaan misalnya P sama dengan min 4Q plus 16, Q-nya harus min ya. Iya, harusnya ya kalau kita karena kan sifatnya dia itu kan apa namanya? Downward sloping ya. Jadi hubungannya kan terbalik. Jadi gradiennya atau kemiringannya itu kan berarti harus negatif. Karena kurva permintaan itu kan negatif kan sifatnya. Gitu. Kalau Q juga iya sama. Semua karena fungsi permintaan itu kan kurva permintaan itu kan negatif kan hubungannya pasti variabelnya itu harus minus, gradiennya harus minus. Min 4-nya kalau kalian yang di chat itu P sama dengan min 4Q plus 16, min 4 itu kan gradiennya, kemiringannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat suatu fungsi terus misalnya P sama dengan min 4Q plus 16, itu udah jelas berarti fungsi permintaan. Karena dia gradiennya negatif. Kayak gitu. Kalau fungsi penawaran baru gradiennya yang positif. Jadi min 4-nya itu kalau misalnya min 4 jadi 4 berarti itu fungsi penawaran. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke sini sebentar ya. Belum share screen lagi. Oke, ya. Sebentar. Oke, kita udah nemu tadi fungsi penawaran. Kita dapatkan dari rumus ini. Rumus ini bisa dipakai untuk mencari fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini yang faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. Kurva penawaran kalau geser ke kanan itu berarti penawarannya makin banyak. Kalau penawarannya ke kiri itu penawarannya semakin sedikit. Misalnya kalau di sini ya kita lihat ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya upah atau gaji pekerja itu naik. Nah, kita tahu bahwa ketika seorang produsen ingin memproduksi suatu barang atau jasa, dia pasti akan harus ada inputnya. Input itu modalnya. Ya faktor-faktor produksi itu modalnya. Kita tahu bahwa tenaga kerja itu kan salah satu faktor-faktor produksi. Di mana faktor produksi tenaga kerja itu balas jasanya adalah upah.
Kalau misalnya upahnya itu naik, maka secara umum biaya produksinya itu akan semakin apa namanya, biaya produksinya itu akan semakin mahal, sehingga laba yang dia dapatkan akan semakin sedikit, maka dia mending untuk mengurangi penawarannya supaya dia mencapai titik yang efisien lagi. Maka ketika upah itu gaji naik, maka kurva penawaran akan geser ke kiri. Gitu juga kalau upah atau gaji itu turun, maka dia akan geser ke kanan untuk semakin menambah produksinya. Karena mumpung gaji atau upahnya sedikit murah gitu ya, terus nanti si produsen akan menambah produksinya. Gitu. Harga bahan mentah itu termasuk dalam faktor produksi modal. Jadi kalau kalian membuat bakso itu kan pasti ada harga bahan mentahnya ya. Misalnya mie itu dari tepung, terus misalnya tahu, ada bawang putih, ada daging, ada tepung, udah tepung tadi udah ya. Nah, kalau misalnya harga bahan mentahnya itu naik, maka penawarannya akan geser ke kiri karena harganya itu akan cenderung karena harga barangnya mentah, maka jumlah jumlah yang dibeli oleh produsen akan semakin sedikit, maka dia akan produksinya akan semakin sedikit, maka dia kurvanya akan geser ke kiri. Kurva penawaran akan geser ke kiri. Gitu juga sebaliknya, kalau harga bahan mentahnya itu turun, maka dia akan beli lebih banyak tuh produsen bahan mentahnya, sehingga dia bisa produksi lebih banyak, sehingga penawarannya akan geser ke kanan. Terus masuk juga biaya produksi. Biaya produksi itu nanti termasuk ya secara umum kayak misalnya upah, gaji, harga bahan mentah, terus harga apa ya, harga bumbunya dan lain sebagainya, itu termasuk biaya produksi. Jadi biaya produksi itu ada fixed cost and variable cost ya. Kalau kalian pernah belajar tentang fixed cost and variable cost. Ketika biaya produksinya itu naik, maka penawaran itu akan cenderung geser ke kiri karena biaya produksinya semakin tinggi, jadi wah ya udah mending dia nggak usah produksi dulu. Untuk mencapai tingkat efisien yang sama, dia nggak produksi dulu sehingga penawaran akan geser ke kiri. Gitu juga kalau biaya produksinya lagi turun, nah ya udah mumpung lagi murah-murahnya sekalian produksi lebih banyak aja. Jadi kurva penawaran akan geser ke kanan karena produksinya akan semakin banyak. Nah, pajak itu akan menyebabkan apa namanya harga suatu barang itu akan semakin mahal ya. Jadi bukan semakin mahal, apa yang dibayarkan oleh produsen itu akan semakin tinggi. Jadi profitnya akan semakin berkurang. Sehingga karena pajak itu, pengenaan pajak, produsen akan cenderung untuk mengurangi penawarannya. Ini S1 ke kanan, S2 itu ke kiri ya. Jadi semakin banyak itu ke S1, semakin sedikit itu ke S2. Nah, itu pajak. Jadi pajak itu bisa menyebabkan penawaran itu geser ke kiri. Karena apa namanya, produsen akan cenderung untuk ya udah produksinya nanti aja deh kita kurangi deh biar kita tetap pada titik yang efisien untuk berproduksi. Nah, kalau pajaknya nggak ada atau pajaknya turun, itu nanti akan geser ke kanan, akan balik ke posisi semula. Terus kalau subsidi, nah subsidi ini biasanya bantuan atau suatu hal dari pemerintah atau dari seseorang ketika kepada produsen, misalnya dapat bantuan modal nih. Berarti kan modalnya modal uangnya kan lebih banyak, bisa buat beli daging lebih banyak, tepung lebih banyak, sehingga dia bisa produksi lebih banyak, sehingga penawaran akan geser ke kanan. Itu efeknya subsidi. Kalau subsidi naik, penawaran akan geser ke kanan. Begitu juga kalau subsidinya turun. Subsidi turun itu berarti kurva penawaran akan geser ke kiri. Gitu. Itu logikanya pajak dan subsidi. Jumlah penjual jelas ya. Kalau misalnya semakin banyak penjual, maka penawarannya akan semakin banyak, maka akan geser ke kanan. Sama kayak permintaan tadi, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan akan semakin banyak juga. Maka kurva permintaan akan geser ke kanan. Gitu. Teknologi ini dalam artian ditemukannya suatu metode atau mesin atau segala hal yang membantu dalam proses produksi yang menyebabkan produksi itu semakin efisien. Misalnya dulu itu kita apa ya, misalnya yang sekarang itu kelihatan itu adalah produksi ayam deh, ayam potong deh. Ayam potong kan dulu kalau misalnya belum ditemukannya alat, kan sekarang ada mesin alat yang bisa beleh ayam otomatis itu kan. Jadi kita tinggal gantung ayamnya, nanti ayamnya dipasang, terus nanti
mesinnya otomatis beleh ayamnya sendiri gitu. Nah, karena ada mesin itu mau nggak mau kan berarti jumlah ayam yang dipotong itu kan lebih banyak kan. Saya dalam 1 jam itu seseorang bisa motong 20 ayam misalnya ya. Nah, ternyata dengan adanya mesin itu akan semakin efisien, berarti kan ditemukannya teknologi. Ternyata dalam 1 jam mesin itu bisa memotong 200 ayam misalnya. Nah, itu kan berarti jumlah produksinya akan semakin banyak. Maka dia akan menambah kapasitas produksinya akan semakin banyak sehingga penawaran akan geser ke kanan. Teknologi itu membuat efisien. Jadi teknologi yang naik itu maksudnya teknologi baru ditemukan. Teknologi yang baru ditemukan sehingga proses produksi itu lebih efisien. Kayak tadi kasus ayam tadi. Ayam yang dipotong dengan tenaga manusia dan ayam dipotong dengan tenaga mesin pasti akan jumlahnya akan berbeda. Gitu. Ini masalah pergeseran kurva penawaran. Sebelum kita lanjut ke keseimbangan pasar, ada yang mau tanya nggak terkait kurva penawaran ini? Ada yang mau tanya? Misalnya belum jelas dari sisi pajak, subsidi, atau teknologi, jumlah penjual misalnya, atau yang materi sebelumnya yang belum jelas. Monggo kalau mau tanya silahkan ya, lewat chat, atau kalau mau on mic ya silahkan, potong aja. Ada yang mau tanya? Ntar chat masuk. Yang jumlah penjual, ya gini, kalau misalnya di suatu daerah X itu ada orang yang jualan bakso ada 5. Sedangkan masing-masing dari penjual bakso itu ada memproduksi 100 mangkok gitu ya. Berarti kan ada 500 mangkok. Ya anggap aja kalau jumlah penjualnya tambah banyak, misalnya 10 ya. Kalau 10 gitu ya berarti masing-masing dia memproduksi 100 mangkok ya berarti ada 1000 bakso kan di wilayah itu. Jadi kan penawarnya akan semakin banyak. Baksonya akan semakin banyak gitu. Kurva penawaran kalau geser ke kanan itu akan semakin banyak. Kalau kurva penawaran geser ke kiri itu semakin sedikit. Misalnya kalau di kasus ini S1 kurva penawaran geser ke S1 berarti itu S1-nya semakin banyak. Kurva penawarannya semakin banyak. Kalau geser ke S2 itu penawarannya semakin sedikit gitu. Kenapa subsidi naik bergeser ke kanan? Gini, karena misalnya gini deh, tukang bakso kita balik lagi ke bakso. Kita balik ke bakso misalnya ya. Ketika seseorang dia jualan bakso, dapat bantuan misalnya dari pemerintah dapat modal 10 juta gitu. Sedangkan modal biasanya dia 5 juta. Nah, ketika dia ketambahan modal, dia 5 juta cuma bisa beli daging sapi itu sekian. Nah, ketika dapat tambahan modal, subsidi dari pemerintah ya, maka 10 jutanya itu kan bisa dibuat beli beli bahan bakunya, misalnya nambah dagingnya lebih banyak, nambah minyak lebih banyak, berarti kan dia bisa produksi bakso lebih banyak. Nah, makanya penawarannya akan geser ke kanan. Semakin banyak. Penawaran itu produsen ya. Permintaan itu konsumen. Faktor keadaan cuaca atau iklim itu masuk faktor penawaran atau bukan ya? Bisa jadi sih, bisa jadi. Karena ketika, tapi ini untuk beberapa kasus saja ya. Misalnya untuk barang es krim deh, es krim ya, es krim misalnya. Ketika lagi hujan-hujan gitu kan tukang es krim pasti nggak akan memproduksi es krim banyak-banyak kan karena ya hawanya lagi dingin kenapa kok beli es krim, kok jualan es krim kan gitu. Tapi jangan beda kasus nanti kalau untuk beberapa barang. Jadi mungkin itu kasus khusus ya kalau yang cuaca atau iklim gitu. Oke, gitu mengenai kurva penawaran dan kurva permintaan, konsep dasar permintaan dan penawaran. Teman-teman mohon dipahami banget ya terkait permintaan dan penawaran karena everything in economics, both theory and real phenomena, it can be explained by the concept of demand and supply. Jadi tolong dipahami banget konsep dari permintaan dan penawaran ini. Termasuk nanti karena ada banyak nanti kita bisa menjelaskan kenapa kok misalnya tenaga kerja itu kalau semakin banyak tenaga kerja upahnya akan semakin murah.
Nanti kita bisa jelaskan dengan kurva penawaran dan permintaan tenaga kerja. Simpelnya gitu. Oke, kita lanjut ke keseimbangan. Jadi kita sudah belajar mengenai supply and demand. Supply itu kurvanya upward sloping, sedangkan demand itu downward sloping. Nah, ketika kita temukan pertemuannya antara demand and supply, maka kita nemu satu titik pertemuan yang disebut sebagai equilibrium, harga keseimbangan atau titik equilibrium, di mana satu kondisi saat sesama penjual dan pembeli tidak ingin berubah dengan pilihannya. Jadi udah deal, transaksinya udah deal gitu. Aku mau menjual 5.000, kamu setuju nggak mau beli di 5.000? Yaudah aku setuju, ya udah berarti 5.000 itu adalah harga keseimbangannya, equilibriumnya. Termasuk kalian punya pacar misalnya, pacar lagi contohnya. Kalau kalian sama-sama sudah tidak ingin pergi sama nyaman dengan pacar kalian, ya kalian berada dalam kondisi ya sama kasusnya kalau di konsep barang dan jasa ya. Kalau dia sudah mencapai harga keseimbangan, ya udah itu deal, transaksinya ada di titik tersebut. Gitu. Ini keseimbangan pasar, jadi pertemuan antara demand and supply. Oke, kita akan lihat pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Sorry ini grafiknya warnanya beda-beda ya, karena aku nggak sempat buat grafik manual, jadi aku ambil dari internet. Tapi at least ini bisa menggambarkan sih. Jadi misalnya titik keseimbangan awal itu ada di E0. E0 ini ya. Di E0 sini. Di E0 itu P-nya adalah P0 dan Q0. Nah, pergeseran itu nanti bisa karena pengaruh tadi itu, faktor-faktor tadi itu, pergeserannya. Misalnya ketika kita dari sisi permintaan dulu. Misalnya permintaan itu bergeser dari E0 ke E2. Ini kan permintaannya semakin sedikit ya, semakin ke kiri. Berarti misalnya apa ya menyebabkan kurva permintaan geser ke kiri itu? Misalnya selera masyarakat itu sudah nggak hype lagi nih terkait satu barang, misalnya batu aki misalnya. Batu aki udah nggak nge-hype lagi nih di antara masyarakat. Oh berarti dia permintaannya turun. Konsekuensinya kalau permintaannya turun, dengan asumsi ini tetap ya, dengan asumsi kurva penawarannya itu tetap, maka harganya akan turun. Gitu ya. Terus misalnya lagi kalau misalnya keseimbangan awal itu ada di E2 ya. E2 terus geser lagi ke E0 misalnya. Itu terjadi misalnya karena penambahan jumlah penduduk. Penduduknya semakin banyak, permintaan terhadap berasnya semakin tinggi. Sedangkan produksi beras itu tetap. Produksi beras itu tetap kita lihat dari kurva S-nya yang tetap. Nah, kalau kurva S-nya tetap, sedangkan permintaan terhadap beras itu semakin banyak, maka E2 akan geser ke E0, akan naik ke atas, sehingga harganya akan naik. Karena semakin banyak orang yang pengen beras. Tapi produksi berasnya nggak berubah-berubah nih. Beda kasus kalau misalnya berasnya itu bisa berubah. Nanti bisa, apalagi kalau berasnya semakin sedikit ya, karena produksinya gagal panen misalnya. Nanti esnya bisa jadi geser naik ke kiri atas. Jadi nanti harganya bisa jadi E1 ini, jadi semakin mahal. Nah, biasanya analisis kayak gini kita menganggap ceteris paribus. Faktor-faktor lain dianggap tetap. Karena kalau misalnya kita masukkan faktor-faktor lain, nanti efeknya jadi ambigu. Kita nggak tahu harganya naik apa turun. Jadi kalau misalnya kita mau analisis kayak gini, kita hanya bisa melihat satu faktor saja. Misalnya faktor selera aja, atau faktor jumlah penduduk aja, atau faktor harga barang substitusinya. Nah, kita hanya bisa memandang dari satu perspektif aja. Karena sekali lagi, kalau kita misalnya memasukkan semua faktor, itu nanti analisisnya akan ambigu, akan cenderung bingung. Wah, harganya ini naik apa turun ya? Ya itu nanti tergantung besarannya juga. Nah, analisisnya kalau kalian tertarik di analisis ini lebih lanjut, kalian nanti akan belajar gimana perubahannya
Misalnya ketika nanti dikenakan pajak itu perubahannya berapa, dikenakan subsidi berapa, itu nanti ada analisis yang lebih lanjut dan itu mungkin bukan lebih advance ya, mungkin nanti di jenjang perkuliahan. Karena nanti bisa jadi kalian menggunakan instrumen tools kalkulus atau turunan dan sebagainya untuk ngitung ini. Tapi sejauh ini untuk SMA nggak perlu, kalian nggak perlu untuk sampai ke sana. Gitu. Nah, di dalam keseimbangan pasar kita akan menemukan consumer surplus and producer surplus. Consumer surplus itu adalah surplus yang dialami oleh konsumen. Jadi gampangannya gini deh. Kita nyiapin uang di misalnya ini 10.000 deh. Kita nyiapin uang di sini 10.000. 10K di sini nih. Nah, ternyata harga yang ada di pasar itu cuma 5.000. 5K di P1 ini. Nah, karena harga di pasar 5.000, sedangkan kalian punya budget 10.000, maka kalian akan punya surplus nih. Surplusnya adalah 5.000. Selisihnya. Selisih dari 10K 5K ini. 5.000. Jadi kalian punya surplus konsumen sebesar 5.000. Karena harga yang terjadi di pasar itu 5.000, sedangkan kalian punya budget tuh 10.000. Atau gini deh, biar jangan sama-sama 5 deh. Ini 6 deh. 6. Ternyata harga yang terjadi di pasar itu 6.000. Maka kalian punya surplus konsumen itu 4.000. Ya. Kalian punya surplus konsumen itu 4.000 karena kalian punya budget 10.000. Ternyata di pasar harganya cuma 6.000. Ya udah, kalian punya surplus, punya kelebihan uang 4.000 yang ini disebut sebagai consumer surplus. Itu budget yang tidak kalian pakai karena kalian ekspektasinya ternyata harga yang terjadi itu di bawah harga yang ada di budget kalian. Begitu juga kalau di producer surplus ya, ibaratnya ekspektasinya kalian harga di pasar itu di sini biaya produksi kalian misalnya di 2K deh, 2.000 deh di sini. Sehingga kalian mau jual di 2K, 2.000. Ternyata harga di pasar itu 6.000. Maka kalian punya surplus produsen di sini nih, sebesar 4K. Jadi keuntungan yang kalian dapatkan. Tapi ini bukan keuntungan profit ya, beda kasus. Nanti kalau keuntungan profit kita ada bahasan sendiri. Ini cuma mengenai surplus produsen dan surplus konsumen. Kayak gitu. Mengenai consumer surplus dan producer surplus. Nanti kalau kalian misalnya, aduh ini tapi waktunya akan lebih lama dan aku belum siapin materi. Nanti kalau ada pengaruh subsidi dan pajak, nanti kita akan lihat. Misalnya nanti kalau ada pengaruh pajak, akan ada di sini nih. Aduh ini harusnya kotaknya. Kalau ada pajak, S-nya akan geser ke sini, S prime. Akan geser ke sini, nanti terus producer surplusnya akan berkurang. Producer surplusnya cuma segini, segitiga ini. Dengan consumer surplusnya cuma segitiga ini. Consumer surplusnya cuma segitiga ini. Terus nanti producer surplusnya segitiga ini. Terus nanti kotak ini adalah penerimaan pajak. Nah, tapi ini kita nggak ada waktu, belum ada waktu untuk membahas ini karena itu akan cukup panjang dan ada analisis matematikanya juga fungsinya. Nah, apa segitiga yang di sini? Segitiga yang di sini itu adalah kalau kalian pernah dengar yang namanya deadweight loss. Deadweight loss itu adalah kesejahteraan yang tidak dinikmati oleh siapa-siapa, baik oleh pemerintah, oleh produsen maupun konsumen. Jadi kesejahteraan yang sia-sia, nggak ada yang menikmati. Oke, gitu. Oke, sebelum kita masuk ke kebijakan harga, ada pertanyaan dari teman-teman semua? Sebelum kita masuk, mungkin kita akan istirahat dulu 3 menit mungkin ya, biar memahami dulu terkait ini. Kalau mau tanya silahkan lewat chat ya, santai aja. Sebelum kita lanjut ke yang lain. Sambil break 3 menit ya. Ya halo, gimana? Ulangin dikit yang kurvanya. Yang kurvanya, oke.
Ini yang mana? Kurva yang surplus konsumen atau yang surplus konsumen surplus produsen atau yang pengaruh pajak ini? Yang mana? Dua-duanya kayak. Dua-duanya. Oke. Ini akan sedikit ribet ya, sebentar. Ini cara ngapusnya gimana ya? Nah, oke. Nah, surplus konsumen surplus itu adalah kondisi di mana kalian punya budget. Langsung ke contohnya aja deh, biar kalian nggak definisi gitu. Ini yes, jadi produser surplus itu semacam keuntungan yang didapatkan oleh produsen, tapi bukan keuntungan pendapatan ya, beda kasus. Nanti kalau pendapatan nanti kita kaitannya P dengan P kali Q. Produser surplus itu consumer surplus misalnya harga yang terjadi di pasar itu ada di harga 6.000, 6K misalnya. Ternyata kalian udah nyiapin sebelumnya, ternyata kalian udah nyiapin budget 10.000 ternyata. Nah, gini. Nah, kalian sudah nyiapin budget 10.000. Ternyata harga yang terjadi di pasar itu 6.000. Makanya kalian masih ada sisa kan ini, 4.000 kan ini. Nah, 4.000 yang kalian nggak belanjain ini, karena harga produknya itu 6.000, nah 4K-nya ini, 4.000-nya adalah sebagai surplus konsumennya kalian. Jadi uang yang dia tidak dibelanjakan karena dia ekspektasi hargamu itu karena harga yang terjadi di pasar itu lebih rendah dari ekspektasi yang kalian pikir. Artinya 10.000 ternyata di pasar 6.000. Berarti ada 4.000 yang kalian jadi kelebihan, yang itu disebut sebagai consumer surplus. Misalnya juga produsen juga ya. Misalnya di sini produsen itu mikir, wah aku bukan kembalian juga ya. Sebentar, ini jawab yang di chat. Bukan kembalian juga, kayak ini beda kasus ya dengan yang kayak di warung gitu ya. Kalian beli beras 10.000 misalnya, terus kalian bawa uang 100.000 terus 90.000 itu ke surplus konsumen, tuh ya enggak juga. Itu lebih kayak apa ya? Konsepnya bukan kembalian sih. Konsepnya itu lebih kayak ekspektasinya kalian. Ekspektasi kalian terhadap harga barangnya itu. Misalnya aku mikir mau beli bakso di tempat A gitu. Aku mau bawa uang 20.000 ke bakso. Aku nggak tahu nih harga yang di sana berapa gitu. Nah, ternyata sampai sana harga bakso itu cuma 10.000. Wah, berarti aku tak beli satu bakso, 10.000 sisanya yang tadi dari total 20.000 tadi itu sebagai surplus konsumennya kalian. Karena kalian ternyata tidak perlu membelanjakan 10.000-nya itu. Nah, itu disebut sebagai surplus konsumen. Ya, kelebihan dari kemampuan kita untuk membeli. Nah, itu diksi yang lebih pas. Kelebihan dari kemampuan kita untuk membeli. Kayak gitu. Terus kalau produser surplus itu nanti ini enggak, jangan ditarik ke sini. Misalnya kita ekspektasinya seorang produsen itu dia mau menjual di harga 2.000 misalnya. 2K gini. 2K ini dia udah untung. Tapi ternyata harga yang terjadi di pasar itu 6.000. Maka dia kan ada untung 4.000 nih sini. 4.000. Jadi udah misal ibaratnya ya, dia udah 2.000 aja udah untung, apalagi kalau harga pasarnya 6.000 dia tambah untung 4.000. Nah, inilah yang disebut sebagai produser surplus. Surplus produsen. Jadi perspektifnya masing-masing antara produsen dengan konsumen. Oke, kayak gitu udah jelas ya terkait surplus produsen dan surplus konsumen. Terkait pajak itu tadi mungkin kita akan bahas di sesi yang beda mungkin ya, karena itu perlu pendekatan yang lebih komprehensif lagi. Jadi nggak akan disampaikan hari ini. Oke, gitu teman-teman, kita break dulu 3 menit ya sampai 20.15. Oke, biar kalian nanti kalau nata catatan dulu gitu atau mau minum. Aku juga mau minum dulu ya. Sebentar ya.
Oke, 3 menit sampai 20.15. Baik, terima kasih Mas Noval. Teman-teman boleh break dulu ya, boleh menarik nafas. Silakan. Oh, oke, udah 20.15. Kita akan lanjut. Udah pada balik ya. Udah pada minum, udah pada nata catatan. Kita lanjut lagi terkait kebijakan harga. Jadi kebijakan harga ini adalah suatu bentuk kondisi intervensi pemerintah di dalam pasar. Kalau dulu pada tahun 1776 ketika Adam Smith itu mengeluarkan buku yang terkenal judulnya The Wealth of Nations. Dia menggambarkan bahwa ekonomi yang efisien itu adalah ekonomi yang diserahkan pada pasar. Jadi nanti ada konsep invisible hand, di mana pasar itu akan selalu pada kondisi yang equilibrium. Tetapi nyatanya tidak. Nyatanya pasar itu tidak selamanya mengalokasikan sumber daya itu secara efisien. Nah, ini yang pada akhirnya menyebabkan produsen dan konsumen itu sedikit kesejahteraannya itu bisa timpang. Jadi bisa jadi nanti yang punya modal banyak, ya dia akan punya modal banyak seterusnya. Tapi ada juga yang dia nggak bisa berkembang dari modal. Yaitu salah satu hal kejelekan dari sistem ekonomi pasar ya. Jadi yang dia punya modal banyak dia akan punya kuasa. Nah, makanya kondisi ini juga tidak akan dibiarkan juga. Makanya ada yang namanya intervensi pemerintah. Mulai tahun 1930-an. Jadi John Maynard Keynes, dia menulis buku yang judulnya The General Theory of The General Theory of Money, Interest, and Unemployment. Di mana dia berkata di situ bahwa perlunya ada intervensi pemerintah di dalam pasar sehingga pasar bisa kembali ke kondisi yang equilibrium atau setidaknya bisa melindungi dari sisi produsen maupun sisi konsumen. Makanya kita nemu adanya kebijakan harga. Kalau teman-teman pernah dengar kebijakan harga minimum atau floor price. Floor price itu terjadi ketika harga yang terjadi di pasaran itu terlalu rendah. Misalnya kita tahu nih di sini nih,
equilibriumnya tuh di yang pertemuan supply demand ini. Ini di sini ya. Misalnya di Q star, P star. Anggap P starnya ini 5.000, 2.000 misalnya. 2.000 misalnya. Nah, ternyata 2.000 ini terlalu rendah bagi produsen ini terlalu rendah. Makanya pemerintah, wah daripada harganya ini terlalu murah, ya udah kita adakan kebijakan harga minimum. Harga di mana produk tersebut baru bisa dijual di harga minimum tadi. Misalnya kita ambil harga 4.000 di sini. Di sini nih ya. Nah, 4.000. Nah, ini penetapan kebijakan harga ini menjadi 4.000, ini disebut sebagai kebijakan harga yang floor price, harga minimum, supaya dia bisa melindungi produsen sehingga produsen tadi bisa apa namanya dapat at least dapat keuntungan. Jadi harganya nggak terlalu murah di pasar. Lalu selanjutnya ada juga nah di sini nih. Sorry. Price floor itu di sini. Apa dampaknya price floor? Harga minimum. Kita bisa lihat di sini, kita tarik di sini. Ini QD, ini QS. Berarti akan terjadi kelebihan penawaran, surplus di sini. Ada surplus penawaran. Akan ada surplus penawaran sehingga barang yang di pasar akan semakin banyak karena nggak diserap oleh konsumen. Surplus ini yang akhirnya dibeli oleh pemerintah. Dibeli oleh pemerintah. Oleh government. Supaya dia tetap harganya ini berada di 4.000. Nah, kelebihannya yang dibeli pemerintah supaya dia tidak terjadi kelebihan produk di pasar. Floor price ini paling sering kita temui kalau misalnya lagi tentang gabah misalnya atau beras. Harga beras di tingkat petani itu terlalu rendah misalnya di 2.000 harga gabah per kilogram misalnya. Nah, pemerintah menetapkan harga minimum. Minimum kalau mau jual gabah itu di 4.000. Jangan di 2.000. Nah, karena harganya di 4.000 maka akan terjadi kelebihan penawaran atau kelebihan stok ya. Nah, kelebihan stok tadi ini yang dibeli oleh pemerintah. Biasanya dibeli sama Bulog. Untuk diserap oleh Bulog sehingga pada akhirnya kondisi akan mencapai apa yang sudah diekspektasikan oleh pemerintah. Jadi dampak dari kebijakan harga ini dia adalah akan terjadi kebijakan harga floor price, dia akan menyebabkan adanya kelebihan penawaran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait floor price terlebih dahulu. Sebelum kita geser ke selling price. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan di chat aja. Kalau nggak ada pertanyaan nanti aku anggap udah paham ya. Floor price itu nanti melindungi produsen. Kalau selling price itu melindungi konsumen. Nanti kita akan lihat gimana kok bisa dia melindungi konsumen. Kalau di sini konteksnya adalah dia melindungi produsen karena harga yang dialami oleh produsen itu terlalu rendah di harga 2.000. Ya udah kita minimalkan harga itu dijual harus minimal di harga 4.000. Jadi dia ini melindungi produsen supaya produsen nggak rugi-rugi amat. Gitu. Oke, diulangi lagi ya. Oke, gini. Bentar. Oke. Kita ulangi lagi gini, ibaratnya kita pakai contoh aja langsung ya. Harga gabah misalnya. Harga gabah itu ada di harga 2.000 misalnya di pasar. Keseimbangannya E-nya ini ada di harga 2.000. Di harga 2.000. Tapi di harga 2.000 ini ternyata petani nggak untung. Petani nggak dapat keuntungan dari harga 2.000 ini. Petani malah rugi kalau di harga 2.000. Makanya pemerintah menetapkan harga minimum. Price floor ini di sini nih. Harga minimum di sini, anggap garis lurus ya. Di harga 4.000.
Jadi gabah itu dijual minimal banget di harga 4.000, nggak boleh di harga 2.000. Jadi kalau jual di harga atas ke atas ini nanti ini legal jadi boleh, tapi kalau jual di bawah harga 4.000 ini nggak boleh. Jadi 4.000 itu adalah batas minimal banget gabah itu dijual. Gitu. Terus, nah apa dampaknya ketika pemerintah itu menetapkan harga minimal itu 4.000? Ya kita tarik garis di sini. Kita tarik garis. Nah kita nemu bahwa kondisinya ketika harganya 4.000, kita tarik garis di sini. Oh ternyata demand-nya ada di titik ini, titik QD ini. Ternyata titik supply-nya ada di titik ini juga. Nah, kita bisa lihat bahwa penawaran, kuantitas yang ditawarkan itu lebih besar daripada kuantitas yang diminta. Maka akan terjadi surplus penawaran, surplus produksi gabah. Jadi ada gabah yang nggak bisa diserap oleh pasar. Nah, gabah yang nggak bisa diserap oleh pasar ini biasanya itu dibeli oleh pemerintah, diserap oleh pemerintah melalui bulog biasanya. Nah, itu gambaran dari floor price. Oke, itu gambaran dari floor price ya, bahwa nanti efeknya floor price itu adalah menyebabkan kelebihan penawaran, sehingga kelebihan penawaran tadi harus diserap oleh dalam hal ini adalah pemerintah. Oke gitu, karena waktunya mepet, aku next dulu aja ya. Nah ini ada kebijakan harga selling price atau harga maksimum. Diingat ya bahwa kalau harga minimum itu ada di atas harga keseimbangan. Karena kan harga minimum ya. Kalau harga maksimum atau harga selling price, harga maksimal, harga eceran tertinggi, harga tertingginya itu ada di bawah harga keseimbangan. Nah, kasusnya kalau ini adalah misalnya harga balik lagi harga beras deh. Ternyata harga beras itu ada di harga pasarnya 10.000 atau 15 deh, yang ekstrim. 15 ini 15 ya, 15.000. Nah, ketika harga 15.000 ini konsumen terlalu merasa itu kemahalan. Makanya pemerintah menetapkan selling price. Selling price-nya di sini. Aduh, anggap garis lurus ya. Selling price bahwa harganya maksimal banget beras itu dijual di harga 10.000. Jadi maksimal banget. Jadi kalau beras dijual di sini tuh nggak boleh. Ini ilegal. Kalau di bawah ini legal. Jadi kalau mau jual di bawah harga 10.000 atau sama dengan 10.000 itu baru boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 10.000. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah si beras ini pasarnya dia akan mengalami kelebihan permintaan. Kita tarik garis di sini. Nah, D-nya di sini kan. D-nya di sini. Kita lihat D-nya itu lebih besar daripada QS. QS-nya di sini. Sorry, ini abaikan dulu. QS-nya ada di sini. Sorry, ini QS ya. QS-nya ada di sini. Nah, karena kita kelebihan permintaan, sedangkan penawarannya cuma segini, berarti kita mengalami shortage atau kelangkaan. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi kelangkaan ini? Biasanya pemerintah melakukan impor. Nah, kenapa kok kita harus impor terus ya? Karena kita nggak bisa memproduksi beras dalam jangka waktu 1 hari. Kalau beras itu bisa diproduksi dalam jangka waktu 1 hari, ya ini tutup dengan kita produksi beras lagi. Tapi kan beras kan butuh waktu berbulan-bulan untuk dapat. Makanya cara yang paling cepat supaya dia bisa kembali kepada titik yang seimbang, supaya 10K ini bisa sesuai dengan ekspektasi pemerintah, caranya ada dengan impor. Nah inilah penjelasan dasar kenapa sebenarnya salah satu alasan kenapa pemerintah melakukan impor. Supaya dia bisa menutup gap yang terjadi di antara permintaan dengan penawaran. Oke, kayak gitu ya terkait kebijakan harga.
Gitu, karena ini waktunya udah mepet, kita nanti masih ada kuis juga. Jadi kita coba untuk geser ke elastisitas dulu. Anggap ada yang mau tanya, kita tanya di akhir aja ya terkait ini ya. Kita lanjut ke elastisitas dulu, takutnya nanti waktunya nggak cukup. Elastisitas itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Jadi bisa dikatakan dia itu derajat kepekaan suatu barang akibat perubahan harga. Misalnya harganya naik 5%, si kuantitasnya berubah berapa persen nih? Berubah sama 5% juga kah? Atau lebih dari 5% kah? Atau kurang dari 5%. Nah, itu yang dipelajari di elastisitas. Elastisitas itu ada macam-macam ya. Ada elastisitas harga. Jadi dia mengukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang disebabkan oleh perubahan persentase harga barang. Itu elastisitas harga. Yang kayak tadi aku contohin misalnya harga beras naik 5%. Nah, kita bisa lihat nih elastisitas harga, apakah kuantitas kualitas beras yang diminta itu akan turun kurang dari 5% atau turun lebih dari 5%. Nah, itu dipelajari di elastisitas harga. Sedangkan elastisitas silang itu untuk mengukur apakah barang X dan barang Y itu adalah barang substitusi atau barang komplementer. Persentase perubahan jumlah barang Y disebabkan oleh persentase perubahan harga barang Y. Ini kita akan melihat dari sisi apakah barang tersebut barang komplementer atau barang substitusi. Ini adalah elastisitas pendapatan, yaitu persentase perubahan permintaan suatu barang karena persentase perubahan pendapatan real konsumen. Misalnya ketika kita pendapatannya 1 juta, kita beli barang X sekian. Terus pendapatan kita naik jadi 2 juta, konsumsi barang X kita naik sekian. Nah, yang diukur adalah persentase perubahannya itu. Kalau persentase perubahannya nanti semakin kecil, klasifikasinya apa, perubahannya semakin besar, klasifikasinya apa, nanti ada. Oke, ini elastisitas permintaan dan penawaran. Itu ada 5 jenis: elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Elastis itu kondisi saat elastisitasnya itu lebih dari 1. Jadi jika harga naik, maka pembeli pindah ke pedagang lain. Dan pendapatan penjual turun. Ibaratnya gini, contohnya itu barang kebutuhan sekunder, tersier, atau barang mewah. Gampangannya adalah ketika kalian mau beli laptop tadi misalnya, terus harganya naik, kalian akan pikir-pikir lagi untuk beli. Nah, berarti laptop itu termasuk ke dalam barang yang elastis. Kalian akan mikir-mikir lagi kalau misalnya harganya naik. Untuk mikir-mikir beli ketika harga laptop itu naik. Nah, itu kondisi elastis. Biasanya kurvanya dia akan cenderung lebih landai. Lebih landai, jadi lebih mendekati horizontal. Itu barangnya adalah elastis. Inelastis itu adalah kondisi di mana ketika harga naik, pembeli itu tetap akan membeli atau pendapatan penjual naik. Jika harga naik, pembeli tetap akan membeli. Contohnya barang kebutuhan pokok, tiket angkutan saat lebaran, dan lain sebagainya. Kalau kalian beli beras, misalnya harga beras itu naik, kalian pasti beli berasnya juga tidak akan turun drastis gitu. Misalnya harga beras naik jadi 10.000 jadi 15.000 misalnya. Ya kalian nggak akan langsung tiba-tiba, wah aku nggak mau beli beras gitu kan, nggak juga. Nah, biasanya barang-barang kebutuhan pokok, misalnya kayak beras, kayak apa lagi, macam-macam, minyak goreng, terus nanti macam-macam ya, kebutuhan pokok sehari-hari ya, itu biasanya inelastis atau barang yang sering kita konsumsi setiap hari atau konsumsi rutin itu biasanya barang yang inelastis. Termasuk tiket angkutan saat lebaran ya. Jadi biasanya berapapun harganya kalian akan cenderung untuk beli. Walaupun nanti ketika pada satu titik harga kalian nggak akan beli. Tapi biasanya tingkat angkutan saat lebaran itu bisa jadi inelastis. Lalu ada elastis uniter, jika harga naik maka penurunan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan itu proporsional. Jadi kalau harganya naik 1% ya turun 1%. Harganya naik 5% ya turun 5%. Itu elastis uniter. Elastisitasnya sama dengan 1. Dan ini sudut yang dibuat itu 45 derajat. Jadi kalau digambar di grafik ini akan jadi 45 derajat di sini. Ini 45 derajat. Oh ya, yang inelastis ini kurvanya lebih curam ya, lebih mendekati vertikal. Nah, jarang sekali barang yang dia elastis uniter karena ini terlalu sempurna gitu ya, terlalu too good to be true.
Jadi utopis. Jadi jarang barang yang elastis Jupiter. Nah, ada pada titik yang ekstrim di mana elastis sempurna itu tak hingga di mana terjadi saat terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Kalau kalian sudah belajar pasar ya. Nanti itu ada P sama dengan AR sama dengan MR. Itu nanti dia sama dengan ini. Sangat peka terhadap perubahan harga. Jadi harga berubah dikit aja, dia jumlah barang yang diminta itu tidak terbatas, infinity, tak hingga. Contoh barangnya itu BBM. Jadi kalian kan harga BBM ditetapkan 6.500 ya. Kalian mau beli BBM berapapun ya harganya tetap 6.500. Nggak ada perubahan. Contohnya itu elastis sempurna. Terus ada inelastis sempurna, E-nya sama dengan 0. Jadi dia nggak terpengaruh perubahan harga yang sedang terjadi. Misalnya, nah jika ada perubahan harga, masyarakat tetap membutuhkan. Jadi jika harganya berubah, kalian akan tetap beli gitu. Misalnya tanah kalau misalnya harga berapapun, kalian pasti akan beli karena kondisinya adalah tanah itu tidak bisa kita tambah kuantitasnya. Termasuk obat. Bahan pokok ini bisa jadi termasuk inelastis sempurna, bisa termasuk inelastis, tergantung nanti kondisinya seperti apa. Obat itu termasuk juga, jadi berapapun harganya akan dibeli ya, karena dia cuma itu satu-satunya ibaratnya, jadi mau nggak mau kita harus beli. Kayak gitu. Nanti gimana kita cara mengukur barang itu termasuk elastis, inelastis, nanti ada hitungannya. Nah, elastisitas silang itu adalah elastisitas yang nilainya positif atau negatif. Kalau misalnya elastisitas itu hasilnya, silang itu elastisitasnya hasilnya positif, maka itu adalah barang substitusi. Contohnya kopi dan teh. Jadi harga kopi naik, maka permintaan teh akan naik. Karena masyarakat meninggalkan kopi, karena kopi harganya semakin tinggi. Maka timbullah elastisitas positif. Terus ada elastisitas negatif, yang terjadi pada barang komplementer atau barang pelengkap. Contohnya kopi dan gula. Jadi jika harga kopi naik, maka permintaan gula akan turun karena masyarakat mengganti gula dengan yang lain. Misalnya dengan Tropicana Slim. Karena Tropicana Slim bukan gula juga, dia sorbitol ya. Jadi dia termasuk gula sih, cuma beda bentuk ya. Ya dia gitu. Ketika dia elastisitasnya negatif, maka dia akan termasuk barang komplementer. Nah, ini elastisitas pendapatan. Jadi elastisitas di mana yang dia menggambarkan termasuk klasifikasi barang apa. Jika Y yield-nya naik, maka kecenderungan masyarakat akan langsung membeli. Contohnya emas, mobil mewah. Jadi kalau misalnya elastisitasnya itu elastisitasnya lebih dari 1, maka dia termasuk barang mewah. Kalau elastisitasnya itu kurang dari 0, maka dia adalah barang inferior atau barang bekas. Barang yang kalau kita pendapatannya naik, ya kita akan mengurangi konsumsi barang tersebut. Terus kalau barang kebutuhan pokok, itu biasanya elastisitasnya ada di antara 0 sampai 1. Itu barang pokok. Gitu. Nah, ini rumusnya untuk elastisitas. Tapi ini untuk elastisitas harga ya. Untuk elastisitas silang belum aku masukin ke rumus ini, tapi kalian mungkin bisa cari sendiri dan kalian bisa coba sendiri-sendiri. Tapi konsepnya akan sama. Rumusnya ada beberapa cara. Pertama, delta Q per delta P kali P per Q. Kita ingat P dan Q-nya itu adalah P kondisi awal. P kondisi awal dan Q kondisi awal. Atau ada rumus kedua, elastisitas itu adalah kita bisa cari dari persentase perubahan Q dengan persentase perubahan P. Atau kita bisa cari juga dengan P per Q dikali Q turunan. Ini kalau kita menemukan fungsinya. Kalau diketahui fungsinya, kita pakai rumus E sama dengan P per Q dikali Q turunan. Gitu. Ini udah materi terkait elastisitas. Ada pertanyaan teman-teman elastisitas? Kita nggak akan nanti di kuis nggak ada elastisitas terkait pendapatan dan silang ya. Nanti fokusnya elastisitas harga karena itu yang biasanya sering keluar. Ya I don't know, mungkin akan lebih sering keluar elastisitas harga daripada elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Tapi kalian bisa coba-coba sendiri di rumah gimana menghitung elastisitas pendapatan maupun elastisitas silang.
Oke, gitu ya teman-teman. Karena ini sudah jam 8:30 ya, sudah 8:30 lebih. Kita langsung mulai aja kuisisnya. Reza boleh di itu aja. Oke, bisa. Nanti ini materinya akan aku perbaiki lagi, terus aku akan share di drive yang ada ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga materinya. Oke, gitu. Kita lanjut ke kuis dulu ya. Oke, Mas. Bentar. Baik, teman-teman, itu boleh segera join ya di kuis 626375. Dan Salsa bisa dikirim linknya ke chatnya. Cuma 10 soal kok, teman-teman. Jadi 5 soal terkait elastisitas, 5 soal terkait market mechanism. Oke, siap. Silahkan teman-teman boleh bergabung. Kira-kira waktu pengerjaannya mau berapa menit ya, Mas? 10 menit kali ya cukup, atau 15 deh, 15. Oke, 15. 15 Berarti menit. Kita sampai 20.55 ya. Ya 20 jam 9 lah bersih. oke, berarti nanti sampai jam 9 admin bisa di start sekitar 24.3 ya. Yes. Betul. Oke. Oke, nanti kalau ada waktu kita akan bahas kuisnya juga. Ya. Oke, oke.
Oke, teman-teman, silahkan dikerjakan. Semangat.
Wah, udah banyak yang selesai nih kayaknya nih. Yang udah selesai boleh ngisi anu ya, yang dikirim admin di chat ya, buat feedback. Oke. Sorry, misalnya kalau misalnya nanti waktunya nggak ada, karena mungkin aku jam 9 nih ada rapat sama teman dia di kampus. Jadi maksudnya rapat online sama teman kampus. Jadi mungkin aku akan kirim pembahasannya aja kali ya dari kuisnya. Nanti akan kukirim ke Oh, oke Mas. tim pinter bareng, terus nanti bisa di-share ke teman-teman gitu. Oke Dan Mas, siap. kalau misalnya ada pertanyaan terkait apa namanya soal pembahasan dan lain sebagainya, nanti bisa email aku di ini aku chat. Oke, kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa email di emailku itu. Nanti tulis nama kalian terus dari mana, nanti aku berusaha untuk jawab. Materi ekonomi ya, full. Tidak hanya sebatas untuk materi hari ini. Jadi akan ku berusaha untuk jawab buat teman-teman. Oke. Sepertinya udah teman-teman udah selesai ya. Oh, masih ada beberapa sih. Oke. 25.1 kita selesai ya. Oke, sudah 25.1. Terima kasih. Ayangku ya yang menang, nggak menang, yang paling tinggi skor. Jadi gimana Mas Noval? Kita masih punya 9 menit nih. Kira-kira mau dibahas saja atau bagaimana? Wah, takutnya soalnya mungkin akan lebih dari 10 menit. Takutnya nanti aku nggak ada waktunya, jadi mungkin aku akan kirim itu aja, kirim pembahasannya kali. Mungkin bisa Oke. sharing-sharing aja teman, kalau misalnya mau tanya sesuatu bisa banget di chat di luar ekonomi ya. Jadi kita intermezzo aja. Oke. Jadi teman-teman silakan ya. Mungkin ini bakal dibahas di kirim bahasannya akan dikirim oleh Mas Noval nanti sama tim pintar bareng bakal dikirim ke grup. Jadi 9 menit terakhir ini kita gunakan buat sharing-sharing. Iya, sharing-sharing. Tanya bebas, terserah. Kehidupan kuliah kah atau apa. Jadi kalian bisa dapat gambaran mungkin. Oh ya, disclaimer ya. Jadi aku dulu masuknya jalur SNMPTN. Jadi aku tidak begitu memahami ya. Tidak begitu familiar dengan sistem UTBK ya. Jadi tidak aku nggak bisa ngasih insight kalau yang SBMPTN. Ada banyak yang masuk ya. Bentar. Dikasih pembahasannya nanti dari tim pintar bareng ya. Nanti aduh kurang tahu kalau nge-share itunya. Nanti dari tim pintar bareng deh yang ngurus ya. Terus aku dari UGM, dari Ilmu Ekonomi UGM. Aku asalnya dari Jogja, jadi sekarang domisili juga lagi di Jogja, rumahku di Jogja juga. Aduh, ada yang tanya gimana caranya lolos JFL, itu nanti belakangan ya, jangan di sini ya. Terus skor UTBK akuntansi di UGM minimal berapa? Aduh, aku nggak tahu sama sekali UTBK ya. Kalau akuntansi, akuntansi di UGM itu cukup tinggi menurutku grade-nya, barengan sama manajemen juga
Jadi cari skor yang tinggi-tinggi aja buat aman gitu. Aku nggak tahu ya range-nya berapa ya. Tapi terserah deh, yang penting kalian do your best. Nanti semoga UTBK-nya yang nanti bakal dapat nilai yang maksimal lah. Rata-rata raport, aduh aku lupa ya rata-rata raport gue. Rata-rata raportku nggak sampai 90-an sih. 87, 88 kali ya. 87, 88 tuh. Rata-rata rapotku. Ikut organisasi apa di UGM, aku ikut himpunan jurusan. Kalau kalian tahu ya, himpunan kayak OSIS gitu, tapi OSIS per jurusan. Kalau di ilmu ekonomi UGM namanya HIMIESPA, Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi. Aku masuk di Departemen Kajian Penelitian. Jadi yang bagiannya nulis riset, penelitian, kajian dan lain sebagainya itu di bagianku. Wah ini kayak itu ya, kayak lagi Q&A di YouTube terus terus ada itu. Ilkom UGM rata-rata rapot berapa? Aduh, aku nggak paham ya, jujur ya kalau rata-rata rapot karena nggak ada, nggak dipublikasikan sih dalam tanda kutip ya rata-rata rapot itu. Jadi aku nggak tahu range-nya berapa. Saran buat organisasi di kuliahan sebenarnya tergantung minat ya. Kalau dan juga ekspektasi kalian besok habis kuliah mau ngapain. Dalam artian apakah nanti kalian mau kerja di bidang riset misalnya. Kayak aku ingin kerja di bidang yang riset and development. Jadi mau nggak mau waktu kuliah aku akan mencari organisasi yang dia akan relate dengan kehidupan researching atau research. Jadi ya misalnya dengan ikut bagian kajian penelitian di himpunan dan lain sebagainya. Jadi tergantung juga dengan ekspektasi kebutuhan kalian waktu kuliah. BEM juga bisa nanti buat kalian bantu improve soft skill kalian, komunikasi dan lain sebagainya. Instagramku @mohvi, @moehfi, jadi bisa di follow. Di situ ID line mending di Instagram aja karena ID line aku jarang banget untuk nge-share ID line dan nomor WA. Jadi kalau komunikasi ke aku bisa lewat email yang tadi aku share atau bisa lewat DM Instagram. Gitu. Terus beda ekonomi pembangunan dengan ekonomi syariah apa ya? Ekonomi pembangunan tuh lebih general, lebih kita mempelajari ekonomi yang konvensional. Kalau ekonomi syariah atau ekonomi Islam ya, itu lebih spesifik. Jadi belajar ekonomi, teori-teori ekonomi yang dilakukan dengan pendekatan syariah Islam. Jadi lebih ke itu sih fokusnya. Kalau ekonomi pembangunan nanti lebih belajarnya lebih konvensional. Jadi nanti kita nggak mempedulikan bunga itu haram atau halal gitu ya. Jadi kalau yang di syariah kan beda kasus. Ini aku 89,9 aja nggak dapat SNMPTN. Nah ya ini tergantung sih sebenarnya. Karena ada faktor X juga ya. Walaupun nilainya tinggi tapi ada beberapa faktor X yang menyebabkan itu terima SNM atau enggak. Karena jujur aku nggak tahu penilaian SNMPTN seperti apa. Itu hanya yang tahu hanya Tuhan dan panitia SNMPTN ya. Wah, aku main di BEM Univ aku nggak main di BEM Univ karena terlalu luas lingkupnya dan aku lebih nyaman di lingkup yang lebih kecil, organisasi yang kecil. Karena UGM Ganteng, aduh, nggak bukan UGM Ganteng. Untuk join organisasi di ekonomi UGM harus punya pengalaman organisasi semasa SMA-nya nggak Kak? Tergantung sih. Sebenarnya nggak juga karena kita juga sama-sama belajar bareng. Ada temanku yang dia nggak punya pengalaman organisasi apa, dia juga ikut organisasi di himpunan mahasiswa di UGM itu juga ada. Jadi nggak ada masalah. Selama kalian mau belajar, punya semangat buat belajar, nanti semua organisasi insya Allah akan menerima kalian. Kalau kalian benar-benar kompeten dan memenuhi persyaratan di sana. Gitu. Bedanya sama BEM apa ya Kak? Kalau BEM itu biasanya tingkat fakultas ya, kalau himpunan itu tingkat jurusan. Kalau beasiswa di UGM banyak nggak sih? Ada banyak banget. Ada terkait dengan nanti beasiswa unggulan, beasiswa dari macam-macam dari organisasi swasta, dari BUMN, dari bahkan di UGM sendiri pun ada. Kalau kalian cari-cari, pintar-pintar nyari gitu, itu ada kok beasiswa di UGM. Pasti banyak banget dan sudah pasti komitmen kalau di UGM sama kampus ya. Kalau kalian kuliah di UGM
insya Allah tidak akan terkendala biaya karena UGM akan mencoba untuk mencarikan beasiswa buat kalian. Gitu. Boleh tanya tentang JFL di Instagram, oke boleh banget, boleh banget bisa DM aku. Ekonomi pembangunan banyak matematikanya ya. Oke jelas ekonomi pembangunan tuh jangan dikira nggak ada matematikanya. Karena every semester in development economics kamu akan menemukan mata kuliah matematika. Bahkan sampai kamu terakhir ya, sampai kamu lulus tuh pasti kamu skripsinya ada matematikanya. Jadi jangan dikira ekonomi pembangunan itu nggak ada matematikanya. Jadi siap-siap aja belajar kalkulus, integral, dan lain sebagainya. Diferensial gitu. Hukum ekonomi itu lebih spesifik mana? Hukum ekonomi itu gimana? Maksudnya hukum ekonomi itu gimana, nanti diperjelas ya. Kalau belajar hukum kalau hukum bisnis tuh larinya nanti ke ilmu hukum ya. Kalau ekonomi di ilmu ekonomi kan kita nggak terlalu belajar dari sisi aspek hukumnya. Aku angkatan 2019. UKT jalur utul sama persis dengan UKT SBM. Kalau di UGM itu semua UKT sama ya. Maksudnya mau kamu masuk jalur utul, SNM, SBM, setahuku itu UKT-nya sama. Tergantung nanti pendapatan orang tua. Biasanya itu punya pengaruh terhadap klasifikasi UKT. Matematika belajar geometri dan bangun-bangun ruang nggak? Kalau di ekonomi pembangunan jarang ya belajar yang geometri dan bangun-bangun ruang, kita lebih cenderung ke aljabar, kalkulus, dan lain sebagainya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Gimana cara buat manajemen waktu antara kuliah belajar organisasi? Intinya pertama kalian buat skala prioritas dulu ya. Kalian prioritasnya di mana? Kalau kalian prioritasnya lagi belajar ya fokus untuk belajar itu. Tapi kalau kalian prioritasnya untuk organisasi ya silakan untuk prioritas organisasi. Tapi kalian harus tahu konsekuensinya. Gitu. Jadi belajar untuk skala prioritas. Kedua, dan tahu konsekuensi apa yang kalian dapatkan kalau kalian memilih posisi itu. Oke gitu Q&A untuk malam ini karena udah jam 9 pas ya. Bisa tanya-tanya aku di Instagram @moehfi atau di email di novalmohamad@mail.ugm.ac.id. Gitu. Thank you semuanya udah datang malam ini. Ya. Oke, terima kasih Mas Noval. Alhamdulillah kita sudah selesai. Makasih untuk Kak. penyampaiannya. Ya, dari juga intermezzo dan Q&A yang cukup luar biasa. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Doa dimulai. Doa tidak pernah cukup. Terima kasih. Jadi teman-teman boleh live sekarang. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Oke. Ya. Kak, pembahasannya aku belum dapat. Pembahasannya di tim pintar bareng ya? Aku ya nanti. Nanti Mas Noval kirim ke Pintar Bareng aja, salah satu adminnya nanti dikirim ke grup lain. Aku soalnya orang baru Kak, makanya aku masih cari-cari. Walah, udah belum masuk grup lain belum? Belum Kak. Oh, oke. Admin Salsa, boleh dikirim linknya yang buat masuk lain? Oke, aku duluan ya teman-teman. Thank you semua ya udah. Ya Kak, terima kasih Kak. Makasih Mas Noval. Monggo. Mantap jiwa. Oke, terima kasih Kak. Oke. Selamat ya. Iya Kak. Terima kasih. White. Oh white.